banyak penjelasan dan definisi tentang doa. Tapi Injil hari ini menampilkan pada kita 3 bentuk doa. Yang pertama adalah kontemplasi dalam keheningan, dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengambil tempat yang sepi dan berdoa kepada Bapanya. Dalam keheningan, relasi semakin erat. Di sisi lain ada doa dalam bentuk seruan, permohonan, dan itu adalah doa para murid ketika mereka sedang mengalami digoncang oleh badai di tengah danau, ketika mereka sedang berada dalam perahu. Dan Petrus meminta sesuatu kepada Yesus untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesuslah yang mendatangi mereka. Dia meminta bisa berjalan menghampiri Yesus di atas air. Dan di awal semua berjalan dengan baik, namun kemudian ketika dia ragu, dia mulai tenggelam. Dan yang ketiga adalah ketika Yesus menghardik badai tersebut dan badai menjadi tenang kembali. Yang berikutnya kita mendengarkan pujian para murid tentang siapa Yesus. Relasi yang mendalam dalam kontemplasi, permohonan di dalam situasi terjepit, situasi yang sulit, dan pujian atas kebaikan dan kemurahannya adalah bagian dari doa kita. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bahwa relasi ini tidak tergantung hanya dari kebutuhan kita. Kalau saya butuh, baru saya cari Tuhan. Dan kalau Tuhan memenuhi kebutuhan saya, baru saya memuji Dia. Doa berakar dari relasi yang dalam. Dalam doa kita membiarkan diri tenggelam dalam kasih-Nya dan membiarkan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, dan membiarkan Dia yang mengendalikan hidup kita. Dan seringkali yang menjadi kesulitan bagi kita adalah kita seperti Petrus. Kita menjadi ragu. Apakah Tuhan memang bermaksud baik dengan semua ini? Apakah Tuhan memang merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup saya sehingga saya mengalami peristiwa inilah dan itulah? Namun sekali lagi kita kembali pada akar dari doa. Adakah saya punya relasi yang dalam dengan Dia? Dan dalam relasi itulah saya berani mengatakan, oke Tuhan, saya percayakan semua padamu. Apapun terjadi, saya tahu itu adalah yang terbaik yang Kau inginkan bagi saya. Nah, saya mengajak Anda untuk memiliki iman seperti ini dalam setiap doa Anda. Percayalah, Dia selalu mengendaki keselamatan bagimu, bukan sebaliknya. Terimalah berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.